Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ats-Tsabat 'alal Manhaj yang dikarang atau ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Kita sampai di ucapan muallif tentang sifat ahlus sunnah adalah tegar, mereka bertahan istiqomah di atas akidah mereka, tidak mutalawin, tidak gampang berpindah-pindah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain. Itu cirinya ahlus sunnah. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah itu suka loncat-loncat, lompat-lompat dari satu akidah ke akidah yang lain, dari satu pemahaman kepada pemahaman yang lain. Tidak ada istiqrar, tidak ada ketetapan dalam hatinya. Ya, karena mereka melandasi agamanya bukan dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan pemahaman as-salaf, tapi mereka melandasinya dengan akal, dengan rasio, dengan logika, atau mereka memahaminya dengan hawa nafsu. Sehingga kalau ada pemahaman yang baru yang menurut akal mereka lebih cocok daripada pemahaman yang lama, maka mereka nggak ragu-ragu untuk pindah ke pemahaman yang baru itu. Nanti datang lagi pemahaman yang baru, wah ini kayaknya lebih cocok ini, kayaknya ini lebih masuk akal ini, pindah lagi ke pemahaman yang baru itu. Ya, karena yang dijadikan landasan adalah akalnya, hawa nafsunya. Wah ini kayaknya cocok dengan hawa nafsu saya, cocok dengan keinginan-keinginan saya, maka suka mincela-minceli, berpindah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain. Adapun ahlus sunnah tidak. Ya, ahlus sunnah itu pemahamannya tetap, tidak berpindah-pindah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain, karena kitabullah dan sunnah Nabi itu tetap abadi sampai hari kiamat, tidak berubah-ubah. Demikian juga pemahaman para salafus saleh itu tetap tidak berubah-ubah. Nah, ini diantara sifat ahlus sunnah. Baik, kita lanjut ke ucapan muallif. Beliau mengatakan wa ahlul itsbati minal mutakallimin mithlil kullabiyah wal karamiyah wal asy'ariyah aktsaru ittifaqan wa tilafan minal mu'tazilah. Fa inna fil mu'tazilah minal ikhtilafat wa takfiri ba'dihim ba'da. Kata beliau, ada sebagian ahlul kalam yang lebih sedikit perbedaannya daripada ahlul kalam yang lain. Karena ahlul kalam ini macam-macam modelnya. Ya, ahlul kalam filsafat itu bermacam-macam modelnya.
Nah, di antara yang paling mendingan, bukan berarti ini benar ya, paling mendingan yaitu orang-orang kullabiyah nisbat kepada Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id ibn Kullab. Yang ciri mereka atau akidah mereka adalah menetapkan sebagian dari sifat-sifat Allah dan menolak sebagian yang lain. Ya. Ini kata beliau lebih mending daripada orang-orang Mu'tazilah secara umum. Kalau Mu'tazilah, mereka ini lebih banyak perpecahannya, lebih banyak tidak sepakatnya. Ya, adapun Kullabiyah itu lebih sedikit perpecahannya, meskipun sama-sama menyimpang, tapi lebih sedikit perpecahan mereka. Bahkan kata beliau, orang-orang Mu'tazilah sebagian yang lain mengkafirkan sebagian yang lainnya. Hatta la yukaffira at-tilmidhu ustadahu. Bahkan orang-orang Mu'tazilah itu dikenal muridnya mengkafirkan gurunya. Ya, ini diantara ciri Mu'tazilah. Min jinsi ma bainal khawarij. Seperti orang-orang khawarij yang gemar mengkafirkan orang lain tanpa hak. Wa qad dzakara man sannafa fi fadaih al-mu'tazilati min dzalika ma yatulu wasfuhu walasta tajid ittifaqan wa ikhtilafan illa bisabab ittiba'i atharil anbiya minal qur'ani wal hadith wa ma yattabi'u dzalik. Kesimpulannya kata beliau, tidaklah engkau mendapati ada persatuan melainkan pasti sebabnya karena persatuan yang bersatu ini mereka pasti mengikuti jalannya para nabi. Mereka pasti mengikuti Al-Qur'an, mengikuti hadis Nabi SAW, mengikuti para salafus soleh. Itu sebab persatuan. Dan sebaliknya, wala tajidu iftiraqan wa ikhtilafan illa inda man taraka dzalik wa qaddama ghairahu alaihi. Dan tidaklah engkau mendapati ada perpecahan, ada perselisihan, kecuali pasti sebabnya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan pemahaman para salaf. Kecuali pasti sebabnya lebih mengedepankan akal daripada dalil. Kenapa kok mengedepankan akal daripada dalil? Itu sebab perpecahan. Karena akal manusia mutafawwita, mutanawwi'ah. Akal manusia itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kalau kebenaran agama itu berdasarkan tolak ukur akal, maka pasti sifatnya kebenaran agama ini relatif. Ya kan, benar buat Anda, namun bisa jadi bagi orang lain apa? Nggak benar. Masuk akal buat Anda, bisa jadi buat orang lain nggak masuk akal, nggak diterima akal. Maka kalau seperti ini berarti agama itu kebenarannya relatif. Padahal agama Allah ini kebenarannya itu sifatnya apa? Mutlak, absolut. Ya, tidak relatif. Makanya kata beliau, tidaklah perpecahan itu terjadi kecuali pasti penyebabnya adalah dia lebih mendahulukan selain Al-Quran dan hadis, atau dia lebih mengedepankan akal daripada dalil. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Hud ayat 118, Allah mengatakan, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Rabbmu menghendaki, maka niscaya Allah akan menjadikan umat manusia ini satu kesatuan. Artinya kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan umat ini sepakat di atas satu pemahaman. Semua manusia muslim, mukmin. Bisa nggak? Nggak ada orang kafir. Allah mau bisa nggak jadikan seperti itu? Bisa. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan semua muslim ini ahlus sunnah. Nggak ada yang ahlil bid'ah. Kalau Allah mau bisa? Bisa. Ya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna mukhtalifin. Allah menghendaki manusia itu berselisih. Ya, Allah menghendaki manusia itu berbeda, berpecah belah antara satu dengan yang lain. Illa, kecuali man rahima rabbuk, kecuali yang Allah rahmati.
Diperkecualikan di sini. Yang dirahmati sama Allah itu tidak berselisih. Berarti kalau tidak berselisih mereka sepakat. Ya, mereka sepakat di atas satu pemahaman, tidak berselisih satu dengan yang lainnya. Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Yang karena sebab itulah Allah menciptakan mereka. Kata beliau, fa akhbara anna ahlar rahmati la yakhtalifun wa ahlar rahmah hum atba'ul anbiya qawlan wa fi'lan. Dalam ayat ini tadi, surat Hud ayat 118, Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang dirahmati oleh Allah itu adalah orang-orang yang tidak berselisih, orang-orang yang bersatu. Dan orang-orang yang dirahmati itu bersatunya mereka karena mereka mengikuti jalannya para nabi, mengikuti jalannya para salaf, baik secara ucapan ataupun perbuatan. Wahum ahlul Quran wal hadith min hadhil ummah. Ya, orang-orang yang dirahmati ini, kata beliau, adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan hadith dari kalangan umat ini. Maka faman khalafahum fi syai'in fatahu minar rahmah biqadri dzalik. Maka barang siapa yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, maka dia kelewatan atau terhilangkan darinya rahmat Allah. Dia bukan termasuk dia bukan termasuk orang yang dimaksud Allah dalam ayat ini. Illa marrahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kapan orang tersebut tidak dirahmati Allah? Yaitu ketika dia menyimpang dari jalan Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia menyimpang dari jalan tersebut, dia tidak dirahmati Allah. Semakin jauh penyimpangannya, maka semakin dia tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berpecah belah, semakin berselisih. Ya, maka kalau kita ingin bersatu, kita ingin termasuk di antara orang-orang yang dirahmati Allah, yaitu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah dengan apa yang dipahami oleh para salaf. Walihada lamma kanatil falasifa ab'ada an ittiba'il anbiya kanu a'dhama ikhtilafan. Oleh karenanya orang-orang filsafat, ya ahlul kalam, orang-orang filsafat, ketika mereka berpaling, ketika mereka semakin jauh dari jalannya para nabi, semakin jauh dari jalan kebenaran, maka semakin berpecah belah mereka. Kemudian wal khawarij wal mu'tazilah wal rawafid lamma kanu aidan ab'ada anis sunnati wal hadith kanu a'dhama iftiraqan fi hadhihi. Demikian juga kaum khawarij, kaum mu'tazilah atau syiah rafidah, ketika mereka jauh dari petunjuk Allah, jauh dari Al-Quran, berpaling dari sunnah, berpaling dari pemahaman para salaf, maka mereka banyak perpecahan di dalamnya, banyak perselisihan di dalamnya. Ya, wala siyama ar-rafidah, apalagi orang-orang syiah rafidah. Fa innahu yuqal, karena dikatakan innahum a'dhamut tawaif ikhtilafan. Orang-orang Syiah ini adalah kelompok yang paling banyak perselisihannya, kelompok yang paling banyak mincela-mincelinya, nggak konsistennya di dalam agama. Kalau Anda mengumpulkan 10 orang Syiah, maka 10 orang ini punya pendapat masing-masing, yang satu berbeda dengan pendapat yang lain. Kalau Anda tambah lagi orang 11, maka orang yang ke-11 ini mendatangkan pendapat barunya yang ke-11. Demikian ahli bidah. Ya, tidak ada konsisten dalam akidah mereka. Beda sama ahlus sunnah. Kalau Anda ketahui ada seorang ahlus sunnah di atas manhaj salaf, kemudian Anda tanya tentang permasalahan-permasalahan akidah, maka dia akan menjawab dengan jawaban yang sama dengan ahlus sunnah yang lain. Oleh karenanya Al-Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani sampai-sampai menyebutkan betapa menakjubkannya ahlus sunnah ini. Beliau mengatakan, ketika Anda melihat kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama dari zaman terdahulu sampai zaman sekarang, meskipun mereka berbeda tempat tinggal, berbeda negeri,
Meskipun mereka berbeda zaman, nggak ketemu antara satu penulis dengan penulis yang lain. Namun kalau Anda telaah karya-karya mereka, seakan-akan penulisnya cuma satu orang saja. Ya, seakan-akan yang menulis kitab-kitab yang banyak itu, ratusan kitab itu, dari zaman dahulu sampai sekarang, seakan-akan yang menulis cuma berapa orang? Satu, karena sama apa yang ditulis. Ya, dengan poin-poin yang sama. Ini diantara keistimewaan Ahlus Sunnah. Berbeda dengan Ahlul Bidah. Kalau Anda melihat kitab-kitab akidah mereka yang ditulis oleh tokoh-tokoh mereka terdahulu, nggak sama dengan tokoh-tokoh mereka yang sekarang. Ya, tokoh-tokoh yang sekarang membantah akidah tokoh-tokoh terdahulu, sebagaimana yang terjadi dalam pemahaman Asy'ariyah. Terjadi perbedaan yang jauh antara Asy'ariyah mutaqaddimin dengan Asy'ariyah mutaakhirin. Ulama-ulama Asy'ariyah dari zaman dahulu sangat beda jauh pemahamannya dengan ulama-ulama Asy'ariyah di zaman sekarang. Ya, ini disebabkan karena mereka beragama tidak berlandaskan apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Namun semua diukur dengan akal, dengan rasio. Yang itu ditegaskan sendiri oleh Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang tokoh Asy'ariyah di zaman sekarang. Beliau menegaskan dalam kitabnya Asasut Taqdis bahwasanya Asy'ariyah di antara usul, di antara perkara pokok dalam agama mereka, dalam akidah mereka adalah taqdimul aql 'alan naql. Lebih mendahulukan akal daripada apa? Dalil. Ya, lebih mendahulukan akal, rasio daripada dalil. Akibatnya itu yang terjadi. Banyak khilaf, banyak perselisihan, bukan dalam masalah fikih. Awas. Kalau dalam masalah-masalah fikih, maka itu khilaf, perbedaan yang ditolerir. Tapi yang kita bahas dari tadi, perbedaan. Ini perbedaan dalam masalah apa? Usul akidah, pokok-pokok akidah, pokok-pokok dasar agama. Itu yang terjadi perbedaan di antara mereka. Ahlus Sunnah nggak ada demikian. Ya, kalau perbedaan fikih itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Tidak tercela seorang ketika berbeda dalam masalah cabang-cabang agama, itu nggak masalah. Ya, sepanjang memang dibangun di atas dalil, ya dibangun di atas argumentasi yang benar, itu ditoleransi. Kemudian kata beliau, وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ أَبْعَدُ الطَّوَائِفِ عَنِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِخِلَافِ الْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّهُمْ أَقْرَبُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ. Orang-orang Syiah, mereka adalah kelompok yang paling banyak perpecahannya. Karena mereka ini adalah kelompok yang paling jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Jika dibandingkan dengan Mu'tazilah, maka yang lebih dekat dengan Ahlus Sunnah mana? Syiah atau Mu'tazilah? Ingat ya, yang lebih dekat, meskipun dua-duanya sama-sama apa? Sesat, sama-sama menyimpang. Tapi namanya penyimpangan itu bertingkat-tingkat. Ya, kalau ditanya mana yang lebih sesat antara Mu'tazilah dengan Syiah? Syiah. Ya, semakin jauh dari Al-Quran dan Sunnah, semakin jauh dari apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya, maka semakin menyimpang. Bahkan sampai dalam taraf kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajidu amata haula'il kharijin an minhajis salaf minal mutakallima wal mutasawwifa ya'tarifu bidzalika imma 'indal mauti wa imma qablal mauti wal hikayatu fi hadza katsiratun ma'rufah. Kata beliau, kau akan mendapati kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari pemahaman para salaf, baik dari kalangan ahlul kalam atau dari orang-orang tasawuf. Mereka itu mengakui sendiri di akhir hayatnya. Mengakui sendiri di akhir hayatnya betapa mereka selama ini ketika lepas dari pemahaman salaf, mereka beragama dengan kebingungan. Ya, mereka beragama dengan bingung, mencela-mencele, lompat dari satu akidah ke akidah yang lain. Itu diakui sendiri oleh mereka sebelum akhir hayatnya. Salah satunya kata beliau, hadza Abul Hasan Al-Asy'ari. Di antaranya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Nasya'a fil i'tizal 40 aman yunadhiru alaihi thumma raja'a an dzalik wa sarraha bi tadlilil mu'tazilah
wa balagha fir raddi alaihim. Contoh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kepadanya lah dinisbatkan akidah Asy'ariyah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau 40 tahun di atas akidah Mu'tazilah. Ya, 40 tahun beliau di atas akidah Mu'tazilah, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan beliau belajar dari gurunya, yaitu yang tidak lain tidak bukan adalah ayah tirinya sendiri. Ya, jadi ibunya ini menikah lagi dengan seseorang yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Ya, Abu Ali Al-Jubai ini adalah seorang tokoh Mu'tazilah di zaman beliau. Maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berguru kepada ayah tirinya ini. Sehingga Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjadi tokoh Mu'tazilah selama 40 tahun beliau berada di atas akidah Mu'tazilah. Namun setelah itu beliau melepaskan akidah Mu'tazilah. Beliau tinggalkan akidah Mu'tazilah. Bahkan tidak hanya itu, beliau setelah itu menjadi orang yang getol membantah syubhat-syubhat Mu'tazilah. Ya, jadi orang ketika tobat dari pemahaman lamanya itu bukan terus diem-diem tobat gitu atau statusnya dihilangi gitu. Enggak. Kalau sudah keliru, sudah salah, dia kumandangkan pertobatannya itu. Dan sebaliknya, dia wajib untuk membantah akidah lamanya sendiri. Tapi kita bacakan di sini apa yang diriwayatkan oleh para ulama tentang kisah pertaubatannya Abul Hasan Al-Asy'ari. Di sini kita ringkaskan dari apa yang ditulis oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin Kadhibil Muftari. Ya, tentang kisah pertaubatan Abul Hasan Al-Asy'ari. Disebutkan inna Abul Hasan Al-Asy'ari kana mu'taziliyan wa annahu aqama ala madhhabil i'tizal 40 sana. Ini tadi kita katakan. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah seorang yang di atas pemahaman Mu'tazilah, yaitu menolak sifat-sifat Allah dan hanya menetapkan nama-nama Allah saja. Ini di antara kesesatan Mu'tazilah, banyak kesesatannya ya. Tapi di antara kesesatan dalam asma wa sifat, Mu'tazilah menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mau menetapkan sifat Allah. Tapi di samping itu, mereka menetapkan asma, menetapkan nama-nama Allah, tapi cuma nama kosong tanpa sifat. Allah itu as-sami' bila sama'. Allah itu mendengar tapi nggak punya pendengaran. Allah itu namanya Sami', maha mendengar, tapi bila sama', tapi tanpa pendengaran. Allah itu Alim, namanya itu Alim, maha mengetahui, tapi bila ilmin, tapi nggak punya ilmu. Ya bang itu. Beda sama Jahmiyah. Kalau Jahmiyah itu kencang gentle, tapi kencang sesatnya maksudnya. Ya. Apa kesesatannya Jahmiyah? Menolak semua, nggak cuma sifat yang ditolak, tapi nama-nama Allah juga ditolak sama dia, sama Jahmiyah. Dan ini diantara kesesatan Mu'tazilah. 40 tahun beliau di atas akidah Mu'tazilah. Wa kana lahum imaman. Bahkan bukan cuma 40 tahun di atas akidah Mu'tazilah, beliau imamnya Mu'tazilah. Ya, tokohnya Mu'tazilah. Thumma ghaba 'anin nas fi baitihi 15 yauman. Kemudian tiba-tiba Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak muncul di hadapan khalayak ramai, tidak muncul di hadapan kaum muslimin selama 15 hari. Mendekam di dalam rumahnya selama 15 hari, nggak keluar rumah. Fa ba'da dzalik kharaja ilal jami' bil Basrah. Fa sa'idal minbar ba'da salatil Jum'ah. Setelah 15 hari mendekam di dalam rumah, tiba-tiba Imam Abul Hasan Al-Asy'ari keluar dari rumahnya ketika hari Jumat, yaitu di Basrah, Irak. Ya, di Basrah, Irak. Dia pun naik ke atas mimbar. Setelah sholat Jumat, beliau naik di atas mimbar, kemudian mengatakan kepada kaum muslimin, ma'asyiran nas, wahai sekalian manusia, inni innama taghayyabtu ankum fi hadhil muddati li anni nadartu fatakafa'at indi al-adillatu
walam yatarajjah indi haqqun ala batil wala batil ala haq. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku menghilang di antara kalian kemarin-kemarin itu 15 hari itu karena aku sedang merenung. Ya, kenapa aku merenung? Karena dalil-dalil yang sedang aku renungkan ini membuat aku bingung dan aku tidak bisa memutuskan mana yang hak dari yang batil dan mana yang batil dari yang hak. Ya, selama 15 hari itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kondisi yang bingung, tidak bisa menentukan dalil-dalil tersebut. Fastahdaitu Allah Subhanahu wa taala, maka aku minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku minta petunjuk kepada Allah, fahadani, kemudian Allah memberikan aku petunjuk ila ma auda'tuhu fi kutubi hadhi wan khala'tu min jami'i ma kuntu a'taqiduhu kama in khala'tu min thawbi hadha. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepadaku atas apa yang aku tulis dalam kitabku ini. Ya, dalam tulisan-tulisanku ini. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebelumnya menulis kitab-kitab yang menegaskan akidah Mu'tazilahnya. Ya, setelah beliau 15 hari kebingungan tersebut, maka Allah memberikan petunjuk, kemudian beliau mengatakan, aku berlepas diri dari akidah-akidahku tersebut. Ini diumumkan di hadapan manusia, jemaah. Ya, aku berlepas diri dari apa yang aku yakini terdahulu, sebagaimana aku melepaskan jubahku ini. Jadi beliau pakai tumpuan jubah. Ya, tahu ya. Ini kebiasaan, di antara kebiasaan orang-orang Basrah, orang-orang Yaman, karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu nisbat kepada sahabat yang namanya dipakai di nama belakangnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau memang keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Itu asalnya dari Yaman. Ya, asalnya dari Yaman. Nah, orang-orang Yaman itu punya kebiasaan pakai thawb, yaitu pakai apa istilahnya? Jubah ya. Ya, pakai jubah lagi. Maka beliau melepaskan jubahnya sebagai pertanda beliau sudah berlepas diri, melepaskan akidah apa? Mu'tazilahnya. Maka beliau pun melepaskan pakaiannya, kemudian melemparkannya kepada atau melemparkan ke bawah di masjid tersebut. Tapi ini kisah pertaubatan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ada khilaf di antara para ulama setelah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bertaubat dari akidah Mu'tazilahnya, apakah beliau langsung berakidah ahli sunnah atau ada fase lagi sebelum beliau akhirnya rujuk kepada akidah ahli sunnah? Wallahu a'lam, sebagian ulama berpendapat bahwasanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu masih mengalami fase lagi sebelum ahlus sunnah. Fase apa itu namanya? Jadi ada 3 fase. Fase Mu'tazilah 40 tahun. Kemudian di akhir hidupnya fase ahlus sunnah sampai akhir hayat beliau rahimahullah. Karena beliau menegaskan dalam banyak kitabnya, di antara kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah atau kitab Risalah ila Ahli Thawar atau kitabnya Maqalatul Islamiyin. Itu di antara 3 kitab Abul Hasan Al-Asy'ari yang menegaskan akidah ahli sunnah, bahwasanya beliau sudah berlepas diri dari akidah-akidah lamanya. Nah, ada fase pertengahan kata sebagian ulama sebelum beliau mengakhiri fasenya di atas akidah ahli sunnah, akidah Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau terlebih dahulu melewati fase kullabiyah. Ya, beliau terlebih dahulu melewati fase kullabiyah. Kullabiyah ini tadi kita katakan lebih mending daripada Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah menolak semua sifat, tapi kalau kullabiyah menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat, mentakwil sebagian sifat. Nah, kullabiyah ini yang banyak mewarnai Asy'ariyah yang ada sekarang. Nah, jadi orang-orang yang mengatakan kami akidahnya Asy'ariyah, itu adalah akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari ketika fase apa? Kullabiyah.
Ya, bukan akidah terakhirnya Abul Hasan al-Asy'ari. Kalau akidah terakhirnya Abul Hasan al-Asy'ari adalah Ahlus Sunnah, meskipun ada sedikit debu-debu sisa-sisanya. Itu wajar ya. 40 tahun di atas akidah Mu'tazilah, kemudian bertobat bisa bersih semua. Nah, itu kayaknya hal yang agak susah. Meskipun kalau Allah berikan petunjuk bisa-bisa saja. Ya, tapi namanya orang bertobat dari satu pemahaman selama 40 tahun bahkan pemahaman tersebut. Itu ketika dia bertobat, ada sisa-sisa debu-debu pemahaman lamanya yang masih menempel, belum bisa dia tinggalkan secara total, itu ada, masih mewarnai dia. Ya, maka kita dapati sebagian orang mungkin yang dulunya mungkin dia agama non-Islam, ya Nasoro, kemudian jadi Muslim. Itu ketika dia baru pertama-tama kali memeluk Islam, masih ada debu-debu pemahaman lamanya. Ya, masih ada debu-debunya itu. Demikian orang yang bertobat kepada Allah, itu ada proses di situ. Nah, setelah itu Imam Abul Hasan al-Asy'ari menjadi orang yang sangat luar biasa membantah Mu'tazilah. Ya, dibantah akidah lamanya itu. Ditelanjangi habis. Karena beliau adalah tokohnya dulu. Setelah itu, wahada Abu Hamid al-Ghazali ma'a farati dzakaihi wa ta'alluihi wa ma'rifatihi bil kalami wal falsafati wa sulukihi tariqaz zuhdi war riyadati wat tasawuf yantahi fi hadhihi al masail ila al waqfi wal hayrah wa yahilu fi akhir amrihi ala tariqati ahli al-kashfi wa in kana ba'da dhalika raja'a ila tariqati ahli al-hadith wa sannafa iljamal awam an ilmil kalam. Demikian juga yang dialami oleh Abu Hamid al-Ghazali atau yang dikenal dengan Imam al-Ghazali. Ya, beliau dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya dan dengan zuhudnya, beliau termasuk di antara tokoh ahlul kalam. Ya, beliau termasuk orang-orang yang belajar ilmu filsafat, ya, ilmu tasawuf, sampai akhirnya beliau berada di titik kebingungan. Ya, beliau berada di dalam kebingungan, sampai akhirnya beliau kembali kepada jalannya ahlus sunnah, jalannya ahlul hadis, dengan beliau menulis kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Ya, bantahan terhadap orang-orang ahlul kalam. Ini tokoh filsafat, bertobat dari pemikiran filsafatnya. Wa kadzalika Abu Abdullah Muhammad bin Amr Ar-Razi. Demikian juga Ar-Razi. Qala fi kitabihi alladhi sannafahu fi aqsamil ladzat laqad ta'ammaltu at-turuqal kalamiyah wal manahijal falsafiyah fama ra'aituha tashfi 'alilan wala tarwi alilan. Ar-Razi berkata dalam kitabnya, sungguh aku telah menempuh jalannya filsafat, jalan-jalannya filsafat. Wis tak lewati kabeh aku. Ya, jalannya filsafat sudah aku tempuh semuanya. Metode-metode berpikirnya orang-orang filsafat juga sudah aku lewati. Namun semua itu tidak bisa menyembuhkan luka dan tidak bisa menghilangkan dahaga, tidak bisa menghilangkan haus. Wa ra'aitu aqrabat turuqi tariqatal Qur'an. Dan aku dapati jalan yang paling baik adalah jalannya Al-Qur'an. Ya, metode yang paling baik dalam beragama adalah metodenya Al-Qur'an. Karena filsafat ini adalah metodenya orang-orang apa jemaah? Berasal dari mana Al-Qur'an? Ada sahabat yang memahami agama dengan filsafat. Padahal filsafat ini jauh sudah ada sebelum Nabi SAW. Asalnya dari mana filsafat ini? Aristoteles, Plato, dari Yunani. Ya. Mereka punya pemahaman formula sendiri dalam memahami agama. Nah, formulanya orang-orang filsafat ini diadopsi oleh kaum muslimin dalam memahami agama mereka. Padahal kita sudah punya formula sendiri dalam memahami agama. Ya, yaitu Kitabullah, Al-Qur'an. Dengan apa yang dipahami oleh para salaf.
Itu formula yang sudah Allah rekomendasikan dan sudah diperintahkan Nabi untuk kita berpegang dengannya. Tapi ternyata ahli bid'ah nggak puas dengan formula itu, nggak puas dengan metode itu. Jajan dek jopo, ya, cari jajan di luar. Di mana jajannya? Di Yunani. Diambil ini filsafat ini, kemudian dipakai untuk memahami agama. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Dan dia atau beliau bertobat dari hal tersebut. Ternyata memahami agama dengan pemahaman filsafat itu tidak bisa menyembuhkan luka dan tidak bisa untuk menghilangkan haus, menghilangkan dahaga. Ya, artinya hatinya senantiasa apa? Galau, bingung. Ya. Maka aku dapati metode yang paling dekat dengan kebenaran, bahkan metode yang paling benar adalah metodenya Al-Quran. Iqra' fil itsbat. Bacalah ayat tentang itsbat, menetapkan sifat Allah. Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Selesai. Ya, kalau filsafat bulat. Ya, filsafat itu disebutkan oleh sebagian ulama, ini ringkasnya ya. Kalau ditanya telinga itu mana? Ya, mana telinga itu? Maka filsafat jawabnya gini. Ya, apa sih? Muter di situ. Nah, ini telinga. Ya. Padahal cukup apa? Cukup demikian. Tapi orang-orang filsafat telinga itu bagaimana? Muter di situ tangannya. Ini telinga itu. Sudah ada nih? Belum. Ya, maka Allah mengatakan dia di atas, maka tetapkan di atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang thayyib, ucapan-ucapan yang baik. Wal amalus shalih yarfa'uhu, dan amal-amal soleh diangkat. Ya, terangkat amal-amal soleh. Namanya naik dan terangkat. Itu kemana jemaah? Ke atas. Ya, amal-amal soleh kita diangkat, menunjukkan Allah di atas. Waqra' fin nafyi. Adapun dalam masalah nafi, menolak sifat-sifat Allah, bacalah firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bihi ilman. Dan tidaklah manusia itu, makhluk itu meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini kata Ar-Razi, tokoh filsafat yang mengakui sendiri bahwa metode terbaik dalam memahami agama adalah metodenya Al-Qur'an. Kemudian di akhir ucapannya Ar-Razi mengatakan, wa man jarraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati. Barang siapa yang mencoba seperti percobaanku ini, maka dia akan mendapati sebagaimana aku mendapatinya. Ya, tapi nggak usah dicoba jemaah. Ya, nggak usah nyoba-nyoba belajar filsafat, belajar ilmu kalam. Ya, jangan menyibukkan diri dengan belajar-belajar ilmu-ilmu tersebut. Makanya kata para ulama, al-jahlu bil kalami ilmun wal ilmu bil kalami jahlun. Punya ilmu tapi ilmu kalam itu adalah kebodohan. Nggak tahu ilmu kalam itu adalah ilmu. Artinya ketika ada ulama yang paham ilmu kalam, paham ilmu-ilmu filsafat, maka kita akan mengatakan orang ini jahil. Ini orang yang bodoh meskipun dia pandai ilmu kalam. Adapun orang yang nggak paham ilmu kalam, maka kita katakan dia alim. Ya, dia alim. Ini karena para ulama sangat mengecam sekali ilmu kalam. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang masyhur ucapan beliau tentang orang-orang yang belajar ilmu kalam. Ini sayangnya di negeri kita ini cuman jadi brand. Ya, mazhab Syafi'i. Tapi bagaimana akidahnya Imam Syafi'i nggak mau tahu mereka. Nah, Imam Syafi'i cuma dijadikan sebagai merek saja. Ya, kita ini bermadhab Syafi'i. Coba praktekkan akidahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat mengecam ilmu kalam, ilmu filsafat.
Beliau mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al thumma yutafu bihim bainal asyair wal qabail wa yuqal hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Kata Imam Syafi'i, hukumanku terhadap orang-orang yang belajar ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma dan dipukul dengan kelompen. Tahu kelompen? Bakia. Ya, kemudian diarak keliling kampung-kampung dan keliling kabilah-kabilah sambil dipukuli gitu. Untuk apa? Untuk dikumandangkan kepada orang-orang, kepada masyarakat, kepada khalayak. Dikatakan, inilah balasan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan justru malah belajar ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya, ini ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Cuman di negeri kita yang katanya bermadzhab Syafi'i sangat fasih berbicara ilmu kalam. Bahkan dia menjadi tokoh-tokohnya ilmu kalam. Ya, tokoh-tokohnya filsafat. Tapi bersamaan dengan itu dia mengaku mengikuti Imam Syafi'i. Padahal para ulama berlepas diri dari ilmu kalam. Kemudian lanjut lagi kata Ar-Razi, beliau membuat bait syair yang menunjukkan tentang penyesalan beliau belajar ilmu kalam. Ya, beliau mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu. Kesudahan dari mengedepankan akal adalah iqal, yaitu terjerat dalam kesesatan-kesesatan. Nah, ini ilmu kalam ya, lebih mengedepankan apa? Akal. Kesudahan dari mengedepankan akal daripada dalil adalah terjerat dengan jeratan-jeratan kesesatan. Wa aktsaru sa'il alamina dhalalu. Dan kebanyakan dari upaya-upaya kami justru yang kami dapati adalah kesesatan. Dia berusaha untuk mencari kebenaran, namun ternyata yang dicapai apa? Usahanya justru kemana? Kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Dan jiwa-jiwa kami itu menjadi liar di dalam tubuh kami. Ya, ruh-ruh kami menjadi liar di dalam tubuh-tubuh kami. Wa hasilu dunyana adan wabalu. Dan apa yang kita dapati dari kehidupan dunia ini, kalau kita belajar ilmu kalam, kata beliau, yang kita dapati adalah kesakitan dan kegelisahan. Nah, semakin belajar ilmu filsafat bukannya semakin tenang, namun justru semakin loro kabeh, semakin sakit, semakin gelisah, semakin bingung dalam beragama. Walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fiha qila wa qalu. Dan tidaklah ada manfaat yang kita ambil dari ilmu kalam tersebut. Umur kita dihabiskan untuk belajar ilmu kalam dan tidak ada manfaat yang kita dapatkan kecuali kita hanya mengumpulkan ucapan fulan dan ucapan fulan saja. Ini belajar ilmu kalam hanya mengumpulkan pendapat-pendapat filosof. Ya, qala Aristo, berkata Aristoteles, ya berkata Socrates, ya berkata Bedes. Ya, hanya itu saja yang dikumpulkan sama dia. Nggak ada manfaatnya. Usianya habis, kata beliau, hanya mengumpulkan jarini dan jarini. Jarini iki, jarini iki, jarini iki. Ini penyesalan yang luar biasa dari Al-Imam, tokohnya filsafat, tokohnya Asy'ariyah, yaitu Ar-Razi. Kemudian juga diriwayatkan dari Al-Juwaini. Ya, Imam Al-Juwaini yang disebut dengan Imamul Haramain. Beliau juga termasuk di antara orang-orang yang belajar ilmu kalam, namun beliau sudah tobat di akhir hidupnya dari ilmu kalam. Ini kita ringkaskan. Beliau mengatakan, ya ashabana la tashtaghilu bil kalam. Ya, wahai sahabat-sahabatku, jangan kalian menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Falau anni araftu annal kalama yablughu bi ila ma balagha mashtaghaltu bihi. Seandainya aku tahu sebelumnya kalau ilmu kalam menjadikan aku seperti ini, aku tidak akan menyibukkan diri dari dulu dengan ilmu kalam.
Ya, seandainya aku tahu ternyata ilmu kalam itu bisa menjadikan aku kebingungan seperti sekarang, merungono ket biyen aku gak belajar ilmu kalam. Ini namanya penyesalan. Ya. Wa qala inda mautihi, dan beliau juga berkata ketika sebelum meninggalnya, laqad khuttul bahral khadm wa khallaitu ahlal islam wa ulumahum wa dakhaltu fima nuhuni anhu. Sungguh aku telah menyelami samudra yang luas. Berarti ini bukan cuman renang di permukaan, jamaah. Ya, beliau mengatakan sudah masuk samudra yang luas, sudah nyelam beliau ini. Dan aku tinggalkan kaum muslimin, dan aku tinggalkan ilmu-ilmu kaum muslimin, dan aku masuk ke dalam ilmu-ilmu yang sebenarnya aku dilarang untuk masuk ke dalam ilmu tersebut. Wal'an, adapun sekarang, illam yatadarokni rabbi birahmatihi falwailu li ibnil Juwaini. Adapun sekarang, seandainya Allah tidak menyelamatkan aku, maka sungguh celaka Ibnul Juwaini. Ya, sungguh celaka aku, kata beliau. Waha anadha amutu ala aqidati ummi au ala aqidati ajaiz Naisabur. Inilah aku sekarang. Aku hanya berharap aku mati di atas akidah ibuku, dan atau aku mati di atas akidahnya orang-orang tua yang ada di negeri Naisabur. Artinya akidahnya orang-orang awam. Kenapa kok akidahnya orang-orang awam? Karena orang awam itu akidahnya masih di atas apa? Fitrah. Ya, orang-orang awam yang belum tercemari dengan filsafat-filsafat, akidahnya masih di atas fitrah. Itu lebih baik daripada yang belajar filsafat. Makanya tadi kita katakan, orang yang nggak belajar ilmu kalam itu orang yang berilmu. Justru orang yang nyemplung dalam ilmu kalam, meskipun dia paham ilmu-ilmu kalam, paham tentang ucapan orang-orang filsafat, dia tetap dikatakan orang yang jahil. Tanya kepada orang-orang awam, atau pernah dulu kita sampaikan di pembahasan asma wa sifat sebelum pembahasan ini di masjid yang lama, rahimahullah, ya, bahwasanya ya, anak kecil ketika ditanya di mana Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban mereka? Fis sama. Anak kecil yang belum dicekcoki, belum dirusak fitrahnya dengan ilmu kalam, dia pasti menunjuk Rabb itu ada di atas. Ya, tapi kalau orang yang sudah tercemari, ternodai dengan ilmu filsafat, ketika ditanya di mana Allah Subhanahu wa taala, wah, ya, berbagai ucapan dia ucapkan. Gini loh, Allah itu adalah prima causa. Ya, ini istilah-istilah mereka ini. Ya, prima causa, dia ini ada sebelum ada ini. Waduh. Ya, makanya dikatakan ilmu kalam karena suka bersilat lidah. Yang terakhir, beliau di sini membawakan ucapan Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syihristani, atau yang dikenal dengan Imam Asy-Syihristani. Beliau juga dahulu pernah belajar ilmu kalam, namun beliau menyesal karena menghabiskan usia beliau dengan belajar ilmu kalam tersebut. Beliau menyesal di akhir hidupnya. Beliau mengatakan, ya, Asy-Syihristani berkata, laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alim. Sungguh aku telah tawaf. Tawaf maksudnya sudah keliling. Aku sudah keliling ke ma'had filsafat, artinya ke sekolah-sekolah filsafat. Ya, dan aku sudah mencurahkan pandanganku ke semua ma'had atau sekolah-sekolah tersebut. Ya, umurnya sudah dihabiskan untuk keliling sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang mengajarkan filsafat. Apa kata beliau? Falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala dhaqanin au qari'an sinnanadimi. Tidaklah yang aku dapati di sekolah-sekolah filsafat tadi kecuali adalah orang-orang yang meletakkan, atau orang-orang yang meletakkan dagunya, atau orang-orang yang menggigit tangannya karena sebab dia kebingungan dan menyesal. Ya, falam ara illa wadi'an kaffahair. Tidaklah yang kau dapati kecuali orang-orang yang
meletakkan dagunya, apa berarti? Hah? Apa itu? Oh, iya, termenung. Ya. Nah, ala daqanin aw qari'a sinnanadini. Atau dia orang yang sedang gigit jari. Jadi yang dilihat sama Syahristani di sekolah-sekolah atau ma'had-ma'had yang mengajarkan ilmu kalam itu hanya orang-orang yang meletakkan dagunya di atas tangannya atau orang-orang yang menggigit jarinya, menunjukkan kebingungan dan penyesalan. Ya, menunjukkan kebingungan dan penyesalan. Ya, ini akibatnya dari belajar ilmu kalam. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita menyisakan satu pembahasan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita selesai dari pembahasan kitab Ats-Tsabat 'alal Manhaj, yaitu al-mu'min ma'murun bis-sabr wa an yu'mina bi annal 'aqibata lit-taqwa. Seorang mukmin diperintahkan untuk bersabar, dan seorang mukmin harus meyakini bahwa kesudahan yang baik itu pasti bagi orang-orang yang bertakwa, yang bersabar. Nah, ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi mungkin ada sisa waktu, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Satu berarti. Pesan sikap seorang muslim ketika bertemu dengan ahlul kalam, ya, sahabat itu apakah di depan atau tidak? Misalkan doa Allah itu maha kita, ya, kalau Allah itu maha kita, Allah sama kita dan seperti dia sendiri, itu kira-kira di depan atau tidak? Ini diantara ciri orang-orang ahlul kalam atau filsafat, yaitu suka membicarakan perkara-perkara yang tidak disinggung oleh para salaf, tidak disinggung oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu khaliqu kulli syai', Allah itu pencipta segala sesuatu. Maka bisakah Allah menciptakan sesuatu yang sama seperti dirinya? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan tidak pernah diucapkan, dipertanyakan oleh orang-orang yang berada di atas pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dimunculkan oleh orang-orang filsafat. Memangnya jawabannya mudah. Ya, kalau dikatakan Allah bisa menciptakan sesuatu yang semisal dengan dirinya, berarti nggak mungkin sesuatu itu semisal dengan dirinya, karena dia diciptakan. Berarti dia itu dulunya nggak ada, kemudian diadakan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala qadimun bila ibtida, kata Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, Allah itu sudah ada tanpa ada permulaan. Ya, dalam surah Al-Hadid Allah juga mengatakan wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Kata Nabi, al-awwal alladzi laisa qablahu syai'un. Tidak ada sesuatu yang sebelum Allah Subhanahu wa taala. Itu tanya balik kepada dia, ya. Kalau ada orang-orang demikian itu tanya balik kepada dia, sama dengan pertanyaan, kau sudah hamil berapa bulan? Laki loh ini yang ditanya, ya. Ya, laki yang ditanya itu, kau sudah hamil berapa bulan? Apa maksudnya, ya? Itu pertanyaannya saja sudah apa? Sudah salah, sudah keliru. Apa jawaban antum kalau antum ditanya, yang laki-laki ya? Antum sudah hamil berapa bulan? Hah? Apa jawabannya? Kalau dijawab, oh saya nggak sedang hamil gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Orang-orang filsafat, Allah itu apakah punya berat? Ya, Allah itu apakah punya massa? Allah itu apakah punya warna? Tuh. Sampai segitunya dibahas sama mereka. Padahal Allah berat, Allah punya warna, Allah punya apa? Panjang atau tinggi, itu dibahas nggak sama Allah Azza wa Jalla? Nah, dibahas. Ini bikin orang bingung kayak gini. Apa ya keliri Allah ya? Bingung. Ya Allah itu beratnya gimana ya? Bingung. Gitu. Kayak orang-orang filsafat. Maka kalau Anda dapati ada orang-orang demikian, maka kalau Anda memang memiliki ilmu, ya Anda memang memiliki ilmu, Anda nasihati, Anda luruskan,
Anda bantah syubhat-syubhatnya tersebut. Kalau memang Anda memiliki ilmu untuk hal tersebut. Namun kalau Anda tidak memiliki ilmu, dan kita harusnya suudzon sama diri kita. Ya, jangan terus belani supaya dia ini sadar. Saya ingin menasehati dia supaya dia kembali ke jalan yang lurus. Tapi nggak memikirkan nasib dirinya. Kalau kau nekat menasehati dia, nekat mendebat dia, maka resikonya bukan dia yang kau warnai, tapi justru kau yang diwarnai sama dia. Ya, maka kita lebih menyelamatkan diri kita daripada menyelamatkan orang lain. Jangan atas dasar karena kesian Ustadz, dia sesat, makanya tak nasehati sama saya. Ini sama kayak orang misalnya nggak bisa berenang, sok-sokan, nolong orang yang tenggelam. Ya, contoh misalnya. Dan maka nggak perlu didebat, nggak perlu diladeni. Kalau kita memang nggak punya ilmu tentang hal tersebut, tinggalkan. Karena diantara pokok akidah ahli sunnah adalah watarkul jidal wal mira, meninggalkan debat kusir bersama orang-orang yang ahli batil, di atas kebatilan. Karena mereka bukan mencari kebenaran, tapi justru mereka mencari pembenaran atas kesesatan mereka. Maka ditinggalkan, karena agama kita ini sudah paten, sudah hak. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nggak perlu kita mencari kebenaran dari orang-orang seperti itu. Dan jamaah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.